Kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka, mereka ekspor adalah final produk. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF diduga menerapkan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapkan Menteri Investasi atau BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat 30 Juni 2023. Bahlil mengklaim penghiliran ini justru akan meningkatkan nilai tambah yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin merugi. Kemenko Maritim dan Investasi mencatat penghentian ekspor nikel meningkatkan nilai ekspor Indonesia seperti nilai ekspor besi dan baja naik menjadi 27,8 miliar US dollar pada 2022 dari sebelumnya pada 2017 menilai 3,3 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia juga meningkat. Misalnya neraca perdagangan Indonesia-China kini surplus 1,3 miliar US dollar pada kuartal pertama 2023, sebelumnya defisit 18 miliar US dollar pada 2016 hingga 2017. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur gitu. Yang kedua, dengan hasil hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini. Dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi surplus. Ini akibat apa? Hilirisasi. Pasal itu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil, Menteri Sumber Bumi Indonesia mengenai perang nikel. Indonesia tidak mengekspor lagi nikel. Saudara akan tengok bagaimana negara-negara yang memiliki sumber. Oleh kerana Indonesia ni dia ada 5 sumber galian yang dia akan tahan daripada diekspor. Dia tak benarkan dah ekspor sumber galian dia nikel. Sumber galian dia adalah emas, sumber galian dia adalah bauksit, sumber galian dia adalah timah, dan sumber galian dia adalah tembaga. Dia tak benar lagi ekspor. Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Berarti kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka, mereka ekspor adalah final produk. Bagi negara-negara yang selama ini telah menggunakan produk tersebut untuk meraih untung, mereka beli hasil bumi daripada Indonesia dengan murah, mereka proses jadi end produk, mereka jual. Secara rutinnya tu negara yang mengeluarkan produk hanya mendapat 20% daripada nilai barang. Negara yang memiliki teknologi memproses produk memiliki 80% keuntungan daripada produk ujung barang. Tapi Indonesia kata sebagai bangsa yang dah lama mereka, tahun 45, mereka tak mahu lagi menjadi negara yang seperti negara terjajah. Jika saudara ambil, saudara akan nampak bahawa kawalan negara-negara yang memiliki sumber komoditi akan menjadi lebih kuat. Kita sekarang ni berdoa dan kita harap, saya pun harap Malaysia menyokong perjuangan Indonesia untuk berperang dengan WTO, World Trade Organization. Indonesia sedang menghadapi saman. Satu daripada Australia dia dah kalah untuk nikel, tapi dia masuk pusingan rayuan di Mahkamah Timbang Tara World Trade Order. Dia disaman oleh Kanada dan sekarang dia disaman oleh Kesatuan Eropah kerana dia menghentikan ekspor 5 barangan yang diperlukan oleh dunia daripada sumber bumi Indonesia, yang kata Presiden Jokowi, kami tidak akan lagi menjadi bangsa yang dijajah oleh penjajah dengan menggunakan penjajahan ekonomi. Kerana kata Indonesia, mereka sedang memulakan langkah yang paling besar yang akan mengubah lagi satu trend dunia, di mana negara yang mengeluarkan produk hasil bumi tak boleh dipaksa dalam perjanjian untuk menjual produknya tanpa pilihan. Indonesia kata pilihan mereka sekarang, mereka nak hasilkan dalam negeri mereka. Kerana daripada mereka gali, mereka proses, mereka jadikan produk, mereka jual. Berarti mereka mendapat keuntungan 100%. Mereka hanya meraihkan pelabur je. Kalau pelabur tu tahu tentang teknologi memproses yang sekarang ni dibuat di negara-negara pengimport. Negara pengimport kena bawa duit dan ekspor teknologi mereka untuk berpengkalan di Indonesia, supaya Indonesia boleh meraih lebih cukai, peluang pekerjaan, dan hasil buminya tidaklah dia lihat. Dia jual 20%, orang produce lain jadi jual RM1. 80% negara yang buat production tu yang dapat. Mereka negara yang menggali hasil bumi terasa seperti dijajah di bawah neokolonialisme ekonomi. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia.
Setelah nikel apa? Ya nanti berikutnya, boksit, stop. Nggak bisa lagi ekspor mentahan. Harus menjadi aluminium, harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan, nggak ada transisinya, dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Ini kan nikel-nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri.